Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kelayakan bisnis kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Antiseptik Liquid Swab dengan ekstrak kulit pisang dan buah parijoto dengan aroma daun mint sebagai alternatif sabun kesehatan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizza Maula, NIM 015 sebagai moderator, dan teman saya Nila Amalia, NIM 011, ada lagi Naila Zakia, NIM 012, Vicky Aprilia Hertika, NIM 016, Muhammad Arizal Rafli, NIM 010, dan yang terakhir Dwita Putri Melsa, NIM 013. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar ini meliputi 3, yakni pasar saat ini, pasar yang akan datang, dan estimasi potensi pasar. Yang pertama, pasar saat ini. Saat ini, pasar produk-produk perawatan pribadi dan kesehatan, termasuk sabun antiseptik, tengah berkembang pesat. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar ini adalah peningkatan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Produk-produk antiseptik seperti sabun cair dengan formula alami semakin diminati karena konsumen mencari produk yang efektif dalam membunuh kuman tanpa mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah pasar yang akan datang. Potensi pasar produk antiseptik liquid soap dengan ekstrak kulit pisang dan buah parijoto dengan aroma daun mint adalah sangat cerah. Dalam beberapa tahun ke depan diharapkan akan terus ada peningkatan permintaan untuk produk-produk alami dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pasar yang akan datang termasuk pertumbuhan populasi, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan, serta perubahan gaya hidup konsumen yang cenderung beralih ke produk yang lebih alami dan organik. Dan yang terakhir adalah estimasi potensi pasar. Estimasi potensi pasar untuk produk antiseptik liquid soap ini sangat tergantung pada strategi pemasaran, kualitas produk, dan faktor-faktor lainnya. Namun dengan asumsi bahwa produk ini berhasil memenuhi ekspektasi konsumen terkait kebersihan, aroma yang menyegarkan, dan efektivitas antiseptiknya, maka potensi pasar dapat meningkat tergantung pada seberapa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai. Penting untuk memperhatikan bahwa pasar produk perawatan pribadi dan kesehatan sangat kompetitif sehingga inovasi, branding yang kuat, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen akan menjadi kunci kesuksesan dalam merebut pangsa pasar. Dan selanjutnya adalah aspek pemasaran, yakni strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 3, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmenting, dibagi menjadi yang pertama ada demografi, yang diklasifikasikan berdasarkan usia, yakni anak-anak hingga dewasa, jenis kelamin. Produk ini diperuntukkan untuk semua kalangan, yakni laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah profesi, golongan menengah, bawah, hingga menengah atas. Yang kedua adalah geografi, dipasarkan di Kudus terutama untuk mahasiswa Universitas Muria Kudus, Jepara, Demak, dan Pati, serta di daerah perkotaan dengan populasi padat dan tingkat mobilitas tinggi. Psikografi, segmen ini mencakup individu yang sangat berorientasi pada kesehatan dan kebersihan. Dan yang terakhir adalah behavioral, individu yang sudah terbiasa menggunakan produk kebersihan tangan seperti sabun cuci biasa atau hand sanitizer. Yang kedua ada targeting. Yang pertama ada ukuran pasar, yakni anak-anak sampai dewasa melakukan aktivitas sehari-hari di luar, menjadikan permintaan akan produk ini akan terus mengalami peningkatan. Yang kedua ada pertumbuhan pasar. Produk ini memiliki pertumbuhan yang cukup stabil di pasaran, karena masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dimulai dengan mencuci tangan. Yang ketiga adalah kompetitif, penggunaan bahan alami ramah lingkungan seperti buah parijoto dan kulit pisang. Yang keempat ada situasi persaingan. Banyak merek pesaing menggunakan bahan kimia berbahaya dan instan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada positioning. Produk position yang pertama ada produk positioning.
Ini merupakan produk unggulan yang dikembangkan untuk memberikan perlindungan dan kesehatan secara optimal. Formulanya yang inovatif menggabungkan kebaikan alami kulit pisang dan buah parijoto dengan kesegaran daun mint. Yang kedua ada market positioning. Antiseptik liquid soap kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang peduli akan kesehatan mereka. Sabun kami tidak hanya membersihkan tangan, tapi juga memberikan perlindungan tambahan berkat ekstrak kulit pisang dan ekstrak buah parijoto yang kaya akan nutrisi. Yang ketiga ada brand positioning. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik dengan bahan-bahan alami terpilih. Selanjutnya adalah aspek pemasaran, yakni pada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk antiseptik liquid soap ini merupakan sebuah produk sabun kesehatan yang bahan utamanya terbuat dari ekstrak kulit pisang dan buah parijoto. Sabun ini memiliki aroma yang berbeda dengan sabun kesehatan lainnya, karena produk ini memiliki aroma yang khas, yaitu aroma daun mint. Yang kedua ada price. Produk liquid soap antiseptik dari ekstrak buah parijoto dan ekstrak kulit pisang ini akan ditawarkan dengan harga jual Rp75.000 per pieces dengan ukuran 500 ml, sesuai dengan hitungan HPP atau harga pokok produksi dan pertimbangan bahan baku yang digunakan. Harga ini sangat terjangkau di kalangan masyarakat kalangan menengah ke atas. Yang ketiga ada place. Produk antiseptik liquid soap ini diproduksi di salah satu anggota kelompok kami yang beralamat di Desa Honggosojo, Kecamatan Jukulo, Kabupaten Kudus. Alasan kami memilih tempat ini karena tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat ada promosi. Promosi dilakukan dengan media online dan offline. Promosi yang dilakukan di media online akan berbentuk sebuah konten yang akan diposting melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp. Sedangkan promosi offline dilakukan yaitu dengan memperkenalkan produk melalui pemasaran direct selling seperti di CFD. Jadi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya merupakan aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini harus memiliki alasan dalam pembuatan produk antiseptik liquid soap yang harus melakukan analisis ekonomi. Di antaranya yang pertama ketidaksempurnaan pasar, yang kedua adanya pajak dan subsidi, yang ketiga konsep consumer surplus dan produsen surplus. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada hambatan di bidang ekonomi. Hambatan di bidang ekonomi mengacu pada faktor-faktor atau kendala yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, atau keberhasilan suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Hambatan ini mempersulit pelaku bisnis atau proyek untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Adapun hambatan di dalam produk pembuatan antiseptik liquid soap ini diantaranya yang pertama ada kapital yang sedikit. Kapital yang terbatas dapat membatasi kemampuan dari produsen antiseptik liquid soap yang memulai untuk mengembangkan produksi atau sabun ini dengan skala yang cukup besar. Yang kedua, produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah dalam produksi atau manufaktur dapat meningkatkan biaya produksi yang dapat mengurangi daya saing produk tersebut. Yang ketiga ada iklim tropis. Dalam iklim tropis, pengawetan produk sabun ini akan mungkin menjadi tantangan. Produk dapat memiliki masa simpan yang lebih pendek yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Selanjutnya, yang keempat ada tekanan penduduk yang berat. Populasi yang tinggi dan pertumbuhan produk yang cepat dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat untuk sumber daya dan pasar kerja, serta mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Berikutnya yang kelima ada lemahnya faktor budaya masyarakat. Faktor budaya seperti kebiasaan dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi adopsi produk baru. Jika masyarakat memiliki preferensi terhadap produk lain atau tidak terbiasa dengan produk antiseptik liquid soap, ini bisa menjadi sebuah hambatan. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha untuk menciptakan
suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dampak lingkungan. Yang pertama ada penggunaan sumber daya. AMDAL merupakan sebuah proses evaluasi dampak potensial dari suatu proyek untuk produk terhadap lingkungan alam sekitarnya. Seperti halnya pengelolaan alam sekitarnya, seperti bahan baku, produksi, pengemasan, dan penggunaan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua ada manajemen limbah. AMDAL akan mengevaluasi bagaimana limbah dari produksi termasuk limbah organik dan limbah bahan kimia dikelola. Karena pemilihan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak lingkungan dan dapat memastikan bahwa proses pengadaan buah parijoto dan kulit pisang juga berkelanjutan. Dengan proses produksi yang efisien dapat meminimalkan pemborosan bahan baku dan energi. Hal ini dapat mengurangi limbah yang dihasilkan selama produksi. Terkait dengan limbah yang akan dihasilkan selama proses produksi akan dipertimbangkan kembali untuk mendaur ulang. Yang ketiga ada penggunaan bahan kimia. Produk sabun kesehatan sering mengandung bahan kimia tertentu. AMDAL akan mengevaluasi jenis bahan kimia yang digunakan untuk dampaknya pada lingkungan serta upaya untuk mengganti atau mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan serta memastikan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produk sabun tersebut aman bagi lingkungan dan manusia. Dan yang terakhir ada sumber daya alam lokal. AMDAL juga akan mempertimbangkan bagaimana penggunaan bahan baku lokal seperti kulit pisang dan buah parijoto mempengaruhi sumber daya alam setempat dan ekosistem. Contohnya menambah pendapatan warga sekitar yang menjual buah parijoto untuk kami gunakan sebagai salah satu bahan baku produk sabun kesehatan yang akan kami pasarkan. Selanjutnya adalah aspek teknis. Lokasi pabrik atau tempat produksi beralamatkan di Desa Wonosojo, Kecamatan Jepolo, Kabupaten Kudus. Yang kedua ada luas produksi dengan menggunakan rumus TR sama dengan TC. P dikali Q sama dengan FC plus VC sama dengan 75.000 dikali Q sama dengan 2.639.000 ditambah dengan 3.400. Q sama dengan 6.309.000 dibagi dengan 75.000 dan hasilnya adalah 81 pieces. Selanjutnya adalah bentuk layout dari pabrik kami. Yang pertama ada rak untuk tempat bahan baku, kemudian tempat penimbangan bahan baku, dan ada tempat untuk ekstraksi, kemudian ruang untuk pembuatan antiseptik liquid soap, kemudian tempat sisa sabun atau sisa bahan ekstraksi, dan selanjutnya adalah tempat untuk pendiaman sabun selama 3 hari, selanjutnya adalah tempat packing, dan tempat untuk produk jadi, dan yang terakhir ada tempat untuk jual. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama ada analisis ekonomi per produksi. Biaya tetap dari pembuatan antiseptik liquid soap ini adalah sebesar 2.639.000. Untuk biaya variabel yaitu 3.400.000. Total biaya tetapnya, untuk total biaya yaitu 6.039.000. Untuk jumlah produksi per bulan yaitu 100 unit. Kemudian harga pokok produksi yaitu diperoleh dari rumus total biaya produksi per bulan dibagi dengan kapasitas produksi per bulan, yaitu 6.039.000 dibagi 100 unit, yang hasilnya adalah Rp60.390. Untuk harga jual per unit yaitu didapat dari rumus HPP plus margin, yaitu sama dengan Rp60.390 ditambah 25% dikali Rp60.390 sama dengan Rp60.390 ditambah dengan 15.097
sama dengan diperoleh hasil untuk harga jual yaitu 75.000. Selanjutnya adalah laba per unit. Diperoleh dari rumus harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi, yaitu 75.000 dikurangi dengan 60.390 rupiah, yang menghasilkan 14.610 rupiah. Selanjutnya adalah break even point, yaitu atau BEP, diperoleh dari biaya produksi dibagi dengan harga jual, yaitu 60.390 rupiah dibagi dengan 75.000, yaitu hasilnya 81 unit. Yang terakhir ada return of investment atau ROI, yaitu dengan rumus margin dikali BEP per unit dibagi dengan modal awal, yaitu diperoleh hasil 5,3%. Selanjutnya adalah hasil perhitungan dari cash flow, bisa dilihat pada layar berikut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada aspek manajemen, yaitu jenis awal bisa dilihat, dan yang kedua struktur organisasi atau definisi pekerjaan. Yang pertama, general manager, yaitu pemilik bisnis dan penyedia modal dari bisnis antiseptik liquid. Ini yaitu Vicky Aprilia. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran ini Muhammad Rizza, yaitu definisi yang bertugas untuk memasarkan produk kepada konsumen. Yang kedua adalah yang ketiga adalah produksi. Produksi adalah divisi yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Yang keempat penjualan. Penjualan adalah mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Yang kelima adalah personal, yaitu divisi yang bertugas melakukan perekrutan terhadap karyawan baru dalam bisnis antiseptik. Yang terakhir yaitu accounting, yaitu mengelola bagian keuangan bisnis antiseptik. Aspek yuridis. Memiliki nama usaha untuk produk Banana Joto Glaze, yaitu merupakan antiseptik liquid swab dengan memanfaatkan ekstra kulit pisang dan bahan buah parijoto sebagai alternatif kesehatan. Proses pemilihan nama merupakan tahap penting dalam strategi pemasaran dan merek. Selanjutnya logo. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Buah parijoto memiliki makna kesehatan dan nutrisi, sementara kulit pisang mencerminkan aspek alami dan organik. Kedua gambar ini berfungsi sebagai pengingat kepada pelanggan tentang kebaikan alami produk kami. Latar belakang warna putih dipilih untuk memberikan kesan kebersihan, kesegaran, dan kebersihan. Warna putih mencerminkan keaslian dan transparansi yang merupakan nilai penting dalam produk antiseptik. Sedangkan warna hijau ditambahkan untuk memberikan nuansa alami dan ramah lingkungan. Lambang antibakterial ditambah sebagai tanda keamanan dan perlindungan. Ini membantu pelanggan memahami bahwa produk kami efektif melawan bakteri.
selanjutnya. Bentuk badan usaha. Pada usaha liquid soap antiseptik dengan penambahan ekstrak buah parijoto dan ekstrak kulit pisang dengan penambahan aroma daun mint, ini merupakan badan usaha berbentuk non-hukum yang bersifat perusahaan perseorangan. Usaha ini termasuk usaha UMKM yang bergerak pada bidang pembuatan sabun cair dengan penambahan ekstrak buah parijoto dan memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai ekstrak tambahan. Terdapat juga aroma daun mint untuk menambah kesan kesegaran. Selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya. Dokumen legalitas. Dokumen legislatif yang kami perlukan untuk legalitas usaha kami adalah izin pemerintahan daerah setempat karena mengingat usaha ini masih merintis UMKM. Sebentar. Dokumen legislatif yang kami perlukan untuk legalitas usaha kami adalah izin pemerintahan daerah setempat karena mengingat usaha ini masih merintis. Jika selama ini perkembangan usaha ini mengalami kemajuan, kami akan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau biasanya yang disebut SIUP guna kelegalitasan usaha. Karena izin ini dapat melindungi usaha dan aset pribadi, meningkatkan kredibilitas, atau bahkan mempermudah dalam pengajuan pinjaman modal usaha jika kami sedang membutuhkan. Terima kasih atas presentasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.